Halo guys, jadi hari ini tuh gua tuh kedatangan paket. Jadi bentar. Jadi kita singkirin dulu, terus kita taruh ini. Ini tuh keyboard Avantech Max Fit. Oke, jadi ini itu adalah keyboard Avantech Mechanical Blue Switch yang gue beli. Bukan gue beli sih, gue pre-order. Gue berkesempatan untuk mendapatkan barang ini lebih awal daripada orang-orang lain yang menunggu tanggal rilisnya, karena setahu gue itu keyboard ini tuh cuma ready yang warna hitam. Terus gue tuh mesen yang warna putih dengan blue switch. Yo, ingat, sekui sekali. Ini dia barangnya. Gue ngambil yang warna putih karena yang kayak gue bilang tadi itu yang ready di pasaran sekarang itu cuma warna hitam. Jadi kalau kalian mau nyari yang warna putih itu harus, setahu gue tuh harus pre-order. Dan gue berkesempatan dapat barangnya duluan, dan kita bakalan review, dan gue bakalan ngasih tahu kenapa gue tuh ngambil keyboard ini dan kenapa milih ini diantara banyaknya keyboard mechanical yang lain. Oke, jadi kita buka sekarang. Itu keyboardnya. Shit, holy shit, keren banget. Kita dapat apa aja? Ini pertama udah pasti keyboardnya. Kalau kalian lihat review-reviewnya di internet, ini tuh kayak udah aja gitu, karet polosan aja. Terus sampingnya kayak gini. Ntar deh gue buka dulu. Terus dalamnya buku manual sama kabel sama apa sih namanya nih? Oke guys, jadi ini tuh namanya keycap puller. Keycap puller tuh digunakan untuk melepas keycaps, dan satu lagi itu buat ngelepasin switchnya. Jadi isinya cuma itu doang kan? Oke, jadi gua kesampingin dulu boxnya. Jadi kita akan buka ini. Ini bakalan gua unboxing, mantap sekali. Ini itu buat carinya yang blue switch, digunakan untuk membuka capsnya. Apakah betul begitu? Oke, gitu deh. Aku takut copot sih. Ini sih. Nah, kalau kalian lihat nih, gue pakai blue switch. Dia juga udah hot up sih namanya ya. Oke, kenapa gue tuh beli ini? Karena kalau lo tahu ya, ini tuh keyboard gue tuh keyboard biasa doang. Emang sih ini mereknya NYK, gue nggak tahu sih ini apa namanya, memang ori dari NYK-nya atau gimana. Cuma yang gue tahu, keyboard gue ini emang keyboard biasa, bukan mechanical. Cuma bedanya dari keyboard biasa, dia cuma ada RGB-nya doang. Jadi itu keyboard biasa. Sedangkan gue perlu ini supaya delay pas kita mencet, latensinya tuh kecil aja pokoknya kalau pakai keyboard mechanical. Makanya tuh gue tuh ganti, dan gue tuh milih buat nyari keyboard mechanical. Kalau misalkan lo udah punya, mungkin bisa pikir-pikir lagi buat ganti. Ini juga kalau lo lihat kabelnya udah Type C ya. Jadi keyboardnya itu harusnya sih latensinya rendah. Ntar gue coba colokin deh. Nah, ini dia. Terus oh iya, yang gue tahu juga, kalau misalkan lo mau RGB-nya lebih terang, gue saranin lo ngambil yang warna putih, karena kalau misalkan warna hitam dia tuh RGB-nya tuh lebih redup. Jadi ini gue bakalan tes blue switch-nya, gue bakalan tes suara keyboardnya. Lo bisa denger.
Oke, gue juga nggak banyak review karena emang channel gue bukan channel review. Gue cuma pengen ngeliatin unboxingnya dari Fantech ini. Terus juga keyboard ini tuh 60% ya. Jadi nih bedanya sama TKL tuh, kalau nggak salah yang TKL tuh kayak gini deh. Kayak keyboard gue yang ini tuh ada tanda panahnya. Sedangkan kalau misalkan lo pakai yang 60% keyboard tuh nggak ada tanda panahnya. Jadi kalau misalkan lo bingung kan, terus bang gimana misalkan kalau kita perlu tanda panahnya dan segala macamnya. Tanda panahnya itu ada di ALT, kalau nggak salah ya, ada di ALT, FN, sama di bagian sebelah CTRL ini. Jadi itu tetap bisa kayak tombol-tombol arrow-nya itu juga bisa kalian setting di sini. Ada softwarenya juga. Jadi semua tombol-tombol TKL yang nggak ada di 60% itu bisa kalian setting di softwarenya. Terus nanti itu tinggal kayak pencet FN atau apa segala macam gitu, nanti bisa dipakai gitu arrow-nya. Jadi nggak masalah sih. Cuma kalau buat kayak gua gitu sebagai streamer gitu, kayaknya gue perlu keyboard yang kecil kayak gini. Jadi nggak menuhin meja gue pertama. Terus kenapa gue pilih putih juga karena supaya matchingin sama mouse gue yang putih. PC gue juga kebetulan putih, jadi emang sengaja gue mau bikinin setup gue tuh putih semua gitu. Terus untuk mode RGB nya juga sebenarnya ini tuh udah banyak banget modenya. Kalian bisa ganti dengan settingan di software atau kalian bisa pakai shortcutnya, tekan FN 1, 2, 3 gitu-gitulah. Kayak kebanyakan keyboard RGB udah komplit banget ada di sini juga. Terus alasannya kenapa gua pilih Maxfit 61 selain ini keyboard baru banget rilis. Gua kurang tahu rilisnya itu tanggal berapa, tapi baru banget rilis, makanya gue juga dapetnya ini tuh pre-order. Gue pilih ini karena kalau kalian orang yang suka custom keyboard mechanical, ini tuh udah siap banget buat di custom. Karena pertama gue tuh untuk kedepannya bakalan nge-custom keyboard gue gitu. Jadi keycapsnya bakalan gue ganti, tapi switchnya nggak gue ganti karena emang gue nyarinya yang blue switch, jadi nggak perlu diganti. Kalau misalkan kalian dapetnya yang red switch, blue switchnya habis, ya mungkin kalian bisa ganti switchnya, nanti kalian beli terpisah gitu. Cuma karena gue dapetnya langsung blue switch, jadi gue nggak perlu ganti lagi. Gue cuma perlu cari keycapsnya. Kebetulan keycapsnya tuh gue udah tahu ukuran ukuran keycapsnya di keyboard ini tuh udah ukuran normal atau standarnya untuk keyboard yang di custom. Jadi kalian nggak perlu pusing buat nyari ini tuh ukuran berapa, ini tuh ukuran berapa gitu. Jadi kalau misalkan yang di custom yang dijual di pasaran tuh udah pasti fit di sini gitu. Makanya gue tuh pilih Fantech Maxfit 61. Kalau misalkan review dari gue, karena ini barangnya juga baru dateng, kalau dari secara feel make dan ngetes ininya sih udah pasti nyaman banget ya sama gue, karena emang gue udah tahu gitu kayak barangnya kayak gimana gitu. Karena gue juga sebelum beli ini tuh udah searching, udah browsing juga, udah lihat juga di YouTube reviewnya kayak gimana gitu. Jadi kayak udah tahu bakal kayak gimana feelnya pas gue pakai gitu. Untuk masalah masalah spasi antar key-nya gue nggak ada masalah, karena cuma perlu beradaptasi aja. Mungkin buat orang lain ada yang misalkan A sama S nya kedeketan gitu, terus dia kayak agak susah gitu. Lebih baik lo searching dulu, misalkan kalau mau ganti keyboard tuh cocoknya di tangan lo yang kayak gimana. Kalau misalkan gue tinggal adaptasi beberapa jam doang, pasti udah nyambung aja sama keyboardnya gitu. Untuk ini juga nggak ada mode wirelessnya sih, cuma buat gua pribadi keyboard pakai mode wireless nggak terlalu penting-penting banget. Jadi kalau buat gua sih keyboard udah pasti harus dipakai kabel gitu, kayak wire gitu, karena ya itu pertama buat ngatasin latensinya supaya rendah. Kalau misalkan lo pakai wireless kan mungkin ada delay-nya gitu ya, dan gue tuh perlu keyboard yang emang latensinya rendah untuk main FPS supaya lebih responsif aja gitu. Jadi ya mungkin segitu aja videonya kali ini. Sorry banget lama nggak upload karena gue juga baru habis sakit kemarin. Jadi makasih semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di gue selaku Pemilik Pink 225. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih semua yang udah nonton. Good jobs.